Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Angin bertiup pelan di antara rumpun bambu yang menjulang tinggi, menciptakan suara gemerisik yang nyaris seperti bisikan. Sari menatap rumah kayu tua yang berdiri kokoh di tengah hutan bambu itu, jantungnya berdebar tidak karuan. Rumah warisan neneknya yang sudah lama ditinggalkan ini tampak lebih suram dari yang pernah dia bayangkan. Ini dia tempatnya, gumam Sari sambil mengangkat tas ranselnya. Kunci rumah yang sudah berkarat terasa dingin di tangannya. Neneknya, Mbah Sinom, telah meninggal 3 bulan lalu, meninggalkan rumah ini sebagai satu-satunya warisan untuk cucunya yang yatim piatu. Rumah itu dibangun dengan gaya tradisional Jawa, dengan atap genteng merah yang sudah ditumbuhi lumut. Dinding kayunya berwarna coklat gelap, dan beberapa papan tampak sudah lapuk dimakan waktu. Yang paling mencolok adalah beranda depan yang luas, dengan pilar-pilar kayu yang diukir indah meski sudah pudar warnanya. Sari melangkah naik ke beranda, papan kayunya berderit keras di bawah kaki. Dia memasukkan kunci dan memutar handel pintu. Dengan bunyi kreyet yang panjang, pintu terbuka, menyambut Sari dengan aroma apek dan debu yang sudah bertahun-tahun mengendap. Interior rumah itu gelap, hanya diterangi cahaya senja yang menyusup melalui jendela-jendela bertirai lusuh. Sari meraba-raba mencari saklar lampu, berharap aliran listrik masih berfungsi. Klik. Lampu pijar kuning redup menyala, menerangi ruang tamu yang dipenuhi furnitur antik tertutup kain putih. Setidaknya listriknya masih hidup, kata Sari pada diri sendiri, mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang mulai menggerogoti hatinya. Dia mulai membuka kain-kain penutup furnitur satu persatu. Kursi kayu jati dengan ukiran kuno, meja bundar dengan permukaan marmer retak, lemari hias berisi piring-piring antik. Semuanya tampak terawat meski berdebu, seolah menunggu kedatangan seseorang. Sari berjalan ke dapur yang terletak di bagian belakang rumah. Kompor minyak tanah kuno masih terpasang di pojok, bersama dengan rak-rak kayu berisi panci dan wajan yang sudah menghitam. Dia membuka keran air, dan terkejut saat air jernih mengalir keluar. Ternyata sumur di belakang rumah masih berfungsi dengan baik. Setelah memeriksa seluruh ruangan di lantai bawah, ruang tamu, dapur, kamar mandi sederhana, dan sebuah ruang kerja kecil, Sari naik ke lantai 2 melalui tangga kayu yang berderit keras. Lantai atas terdiri dari 3 kamar tidur dan sebuah ruang penyimpanan. Sari memilih kamar tidur yang menghadap ke depan, dengan jendela yang memberikan pemandangan ke hutan bambu. Dia meletakkan tas ranselnya di atas kasur berdebu dan duduk sejenak, menatap keluar jendela. Hutan bambu tampak seperti labirin hijau yang tak berujung, dengan batang-batang tinggi yang bergoyang pelan ditiup angin sore. Dia memutuskan untuk membersihkan rumah sebelum malam tiba. Sari menghabiskan beberapa jam mengelap debu, menyapu lantai, dan mengatur ulang furnitur. Anehnya, semakin dia membersihkan, semakin dia merasa rumah ini hidup. Seolah rumah itu merespon sentuhan dan perhatiannya. Ketika malam mulai turun, hutan bambu berubah menjadi lebih gelap dan misterius. Bunyi gemerisik bambu semakin keras, terdengar seperti percakapan dalam bahasa yang tidak dipahami. Sari menyalakan semua lampu di lantai bawah dan menyiapkan makan malam sederhana dari bekal yang dia bawa. Saat sedang makan di meja dapur, dia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Sari menghentikan kunyahan dan mendengarkan dengan seksama. Tok tok tok. Langkah kaki yang pelan tapi jelas, berjalan dari satu kamar ke kamar lain. Mungkin hanya papan lantai yang bergeser karena perubahan suhu, bisik Sari mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi hatinya sudah mulai berdebar kencang. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di atas dapur, seolah seseorang sedang berdiri di sana, mendengarkan Sari dari atas. Keheningan yang mencekam mengisi rumah, hanya terputus oleh gemerisik bambu di luar yang semakin keras. Sari menghabiskan makanannya dengan tergesa-gesa, kemudian bergegas naik ke lantai 2 untuk memeriksa. Semua kamar kosong, tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun. Tapi dia merasakan sesuatu yang aneh, udara di salah satu kamar terasa lebih dingin, dan ada aroma melati yang samar menguar di udara. Neneknya dulu suka sekali melati, ingat Sari. Mbah Sinom selalu memakai minyak melati setiap hari. Dengan perasaan was-was, Sari kembali ke kamarnya dan mempersiapkan tempat tidur. Dia memutuskan untuk tidak mengunci pintu kamar, berjaga-jaga kalau harus lari dengan cepat jika terjadi sesuatu. Sebelum tidur, dia sempat mengirim pesan kepada teman baiknya, Rini, yang tinggal di Jakarta.
Sudah sampai di rumah nenek. Tempatnya lumayan seram tapi aku baik-baik saja. Besok akan mulai membersihkan dan memutuskan mau diapakan rumah ini. Dia meletakkan ponsel di meja nakas dan membaringkan diri. Malam itu, suara gemerisik bambu terdengar seperti lulabi yang menyeramkan, mengiringi Sari dalam tidurnya yang gelisah. Sari terbangun pada pukul 3 pagi oleh suara yang aneh. Bukan gemerisik bambu kali ini, tapi seperti suara orang sedang mengobrol dengan suara pelan di lantai bawah. Dia terduduk di tempat tidur, jantung berdetak kencang, telinga menajam mendengarkan. Sudah pulang setelah sekian lama, dia mirip sekali dengan, harus memberitahu yang lain, suara-suara itu terdengar samar, seolah datang dari jauh, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Sari meremang. Ada 3 atau 4 suara yang berbeda, semuanya terdengar seperti orang tua. Sari mengambil senter dari tas dan perlahan turun ke lantai bawah. Tangga kayu berderit keras di bawah kakinya yang bertelanjang, tapi anehnya suara percakapan itu tidak berhenti. Seolah mereka tidak menyadari kehadirannya. Di ruang tamu, Sari menyorotkan senter ke segala arah. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi suara percakapan itu masih terdengar, seolah datang dari dalam dinding itu sendiri. Dia punya mata yang sama, seperti Sinom waktu muda. Kita harus melindunginya. Mendengar nama neneknya disebut, Sari merinding. Dia mengikuti asal suara dan mendapati bahwa suara-suara itu paling keras terdengar dari ruang kerja kecil di belakang rumah. Ruangan yang tadi dia bersihkan tapi tidak sempat diperiksa dengan teliti. Ruang kerja itu berisi meja kayu tua dengan laci-laci kuno, rak buku, dan sebuah almari besar. Sari menyorotkan senter ke seluruh ruangan. Di dinding terdapat beberapa foto lama dalam bingkai kayu, foto Mbah Sinom waktu muda, foto keluarga, dan beberapa foto orang-orang yang tidak dia kenal. Suara percakapan itu perlahan memudar hingga akhirnya hilang sama sekali. Sari berdiri di tengah ruangan, menggigil karena dingin dan ketakutan. Dia memutuskan untuk kembali ke kamar, tapi saat berbalik, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Salah satu foto di dinding tampak berbeda. Foto itu menunjukkan Mbah Sinom berdiri di depan rumah ini, bersama dengan 4 orang tua lainnya. Yang aneh adalah, tadi dia yakin betul foto itu kosong, hanya menunjukkan rumah tanpa orang-orang. Sekarang ada 5 orang berdiri di depan rumah, semuanya tersenyum ke arah kamera. Sari mengucek mata, mengira dia hanya mengantuk dan salah lihat. Tapi ketika dia melihat lagi, foto itu tetap sama. 5 orang tua, termasuk neneknya, berdiri di depan rumah yang sama persis dengan yang sekarang dia tempati. Dengan perasaan tidak tenang, Sari kembali ke kamarnya. Dia tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Setiap kali akan tertidur, dia mendengar suara langkah kaki atau bisikan samar yang membuatnya terbangun lagi. Pagi harinya, Sari bangun dengan mata panda dan kepala pusing. Dia turun ke dapur untuk membuat kopi, berharap kafein bisa membuatnya lebih segar. Saat sedang menunggu air mendidih di kompor, dia mendengar ketukan pelan di pintu depan. Tok tok tok, Sari mengerutkan dahi. Siapa yang berkunjung sepagi ini ke tempat terpencil seperti ini? Dia berjalan ke pintu depan dan mengintip melalui celah tirai. Di beranda berdiri seorang perempuan tua berpakaian kebaya hitam, dengan sanggul rapi dan wajah yang tampak ramah. "Permisi, Nona," kata perempuan itu dengan suara lembut. "Saya Mbah Ratih, tetangga terdekat. Saya tinggal di ujung jalan bambu sana. Dengar Nona baru pindah ke sini?" Sari membuka pintu, lega mengetahui ada tetangga di sekitar sini. "Selamat pagi, Mbah. Saya Sari. Ini rumah warisan nenek saya, Mbah Sinom." Wajah Mbah Ratih berubah ekspresi, antara terkejut dan senang. "Aduh, Sinom. Sudah lama sekali tidak ketemu. Bagaimana kabarnya sekarang?" "Nenek saya sudah meninggal 3 bulan lalu, Mbah," jawab Sari pelan. Mbah Ratih tampak terkejut, kemudian wajahnya berubah sedih. "Innalillahi, pantas saja sudah lama tidak terlihat. Sinom itu teman baik saya dulu. Sering main ke rumah ini." Dia menatap Sari dengan pandangan penuh perhatian. "Nona mau tinggal di sini sendirian?" "Iya, Mbah. Rencananya saya mau bersih-bersih dulu, terus putuskan mau diapakan rumah ini." Mbah Ratih tanpa ragu sejenak, kemudian berkata pelan, "Nona, kalau boleh saran, lebih baik jangan sendirian dulu di rumah ini. Rumah ini istimewa." "Istimewa bagaimana, Mbah?" "Rumah ini sudah sangat tua, Nona. Dulu, sebelum nenek Nona tinggal di sini, rumah ini sudah ditempati oleh beberapa generasi keluarga yang sama. Mereka masih suka berkumpul di sini." Sari merinding mendengar penjelasan itu. "Maksud Mbah, hantu?" "Bukan hantu, Nona.
Mereka itu leluhur yang masih menjaga rumah ini. Mereka baik kok, tidak akan mengganggu. Tapi Nona harus bisa menghormati mereka. Mereka sudah menganggap rumah ini sebagai tempat berkumpul. Penjelasan Mbah Ratih membuat suara-suara tadi malam menjadi masuk akal. Sari memutuskan untuk berterus terang. Mbah, semalam saya dengar suara-suara orang ngobrol di lantai bawah. Tapi waktu saya periksa, tidak ada siapa-siapa. Mbah Ratih mengangguk dengan tenang. Itu pasti Mbah Sentono, Mbah Karto, Mbah Pawiro, dan Mbah Sinom. Mereka sering berkumpul di ruang kerja untuk ngobrol. Biasanya tengah malam sampai subuh. Tapi nenek saya sudah meninggal, Mbah. Iya, Nona. Makanya dia sekarang ikut berkumpul dengan yang lain. Mereka senang sekali cucu Sinom sudah pulang ke rumah ini. Tadi malam pasti mereka ngobrol tentang kedatangan Nona. Sari tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Di satu sisi dia merasa takut, di sisi lain ada rasa lega karena suara-suara itu ternyata bukan dari makhluk jahat. Mbah, kalau begitu bagaimana caranya agar saya bisa tinggal di sini dengan tenang? Gampang, Nona. Nona harus berkenalan dengan mereka. Malam ini, sekitar jam 12, Nona duduk aja di ruang kerja. Sapa mereka baik-baik, bilang Nona cucu Sinom yang mau tinggal di rumah ini. Minta izin dan berkat mereka. Pasti mereka senang. Saran itu terdengar menakutkan bagi Sari, tapi juga masuk akal. Kalau memang dia harus tinggal di rumah ini, lebih baik berteman daripada bermusuhan dengan penghuni lamanya. Baik, Mbah. Saya akan coba malam ini. Mbah Ratih tersenyum lega. Nona tidak usah takut. Mereka itu orang-orang baik. Dulu semasa hidup juga ramah-ramah kok. Sekarang malah jadi pelindung rumah ini. Dia menatap sekeliling rumah dengan pandangan hangat. Rumah ini beruntung punya penjaga yang setia. Setelah Mbah Ratih pergi, Sari menghabiskan hari dengan membersihkan rumah sambil mempersiapkan mental untuk pertemuan malam nanti. Dia juga memeriksa foto-foto di ruang kerja dengan lebih teliti. Benar saja, ada beberapa foto yang menunjukkan 5 orang tua itu bersama-sama di rumah ini. Mereka tampak seperti sahabat dekat yang sering berkumpul. Sore hari, Sari sempat berjalan-jalan di sekitar rumah. Hutan bambu memang lebat dan luas, tapi ada jalan setapak yang mengarah ke berbagai tempat. Salah satunya menuju ke rumah Mbah Ratih yang ternyata tidak terlalu jauh, hanya sekitar 500 meter melalui jalan bambu. Di belakang rumah ada sumur tua yang masih berfungsi dengan baik, dan sebuah gubuk kecil yang dulunya mungkin digunakan untuk menyimpan peralatan berkebun. Ada juga beberapa pohon buah, mangga, jambu, dan rambutan, yang sudah tua tapi masih berbuah. Tempat ini sebenarnya damai dan indah, hanya saja keheningannya yang terlalu dalam membuat suasananya menjadi menyeramkan, terutama di malam hari. Malam itu, tepat pukul 11.50 malam, Sari sudah duduk di ruang kerja dengan secangkir teh hangat. Dia telah menyiapkan mental sebaik mungkin, meski jantungnya masih berdebar kencang. Lampu pijar kuning redup menerangi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan yang bergoyang di dinding. Sari menatap foto-foto di dinding, terutama foto yang menunjukkan 5 orang tua itu. Mbah Sinom berdiri di tengah, dengan senyum hangat yang sangat dia rindukan. Di sebelahnya ada pria tua berjas putih yang kelihatan seperti priai, seorang perempuan tua berpakaian tradisional, dan 2 pria tua lainnya yang berpakaian sederhana tapi rapi. Tepat pukul 12 malam, suara gemerisik bambu di luar tiba-tiba mereda. Keheningan total menyelimuti rumah, seolah seluruh alam menahan napas. Kemudian, Sari mendengar suara langkah kaki pelan turun dari tangga. Jantungnya hampir copot, tapi dia menahan diri untuk tetap duduk tenang. Suara langkah kaki itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan ruang kerja. Sari merasakan perubahan suhu ruangan, udara menjadi lebih sejuk, dan aroma melati mulai tercium samar. "Selamat malam," kata Sari dengan suara bergetar. "Saya Sari, cucu dari Mbah Sinom." Keheningan sejenak, kemudian Sari mendengar suara perempuan tua yang lembut, "Aduh, cucunya Sinom. Kamu sudah besar sekali, enduk." "Mirip sekali dengan Sinom waktu muda," sahut suara pria tua dengan logat Jawa halus. "Iya, matanya sama persis," tambah suara pria lain. "Duduklah yang nyaman, enduk. Kami senang sekali kamu mau berkunjung ke rumah ini," kata suara perempuan tua tadi. Sari merasa lega mendengar nada suara mereka yang ramah dan hangat. "Terima kasih sudah menerima saya di rumah ini. Sebenarnya saya ingin minta izin, saya berencana tinggal di rumah ini untuk beberapa waktu." "Tentu saja boleh, enduk. Ini kan rumah keluarga. Kamu punya hak untuk tinggal di sini," kata suara yang Sari yakini adalah Mbah Sinom, neneknya sendiri. "Nenek?"
Beneran itu nenek? Tanya Sari dengan mata berkaca-kaca. Iya, Enduk. Nenek di sini bersama teman-teman. Kami senang sekali kamu mau pulang ke rumah ini. Sudah lama sekali kosong. Sari tidak bisa menahan air mata. Meskipun tidak bisa melihat neneknya, mendengar suaranya lagi memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Enduk, kenalkan, ini Mbah Sentono, kata Mbah Sinom. Dia yang punya rumah ini pertama kali. Selamat malam, Mbah, sapa Sari sopan. Selamat malam, Enduk. Selamat datang di rumah kami. Semoga kamu betah tinggal di sini, jawab suara pria tua dengan nada sangat ramah. Ini Mbah Karto, Mbah Pawiro, dan Mbah Tuminah. Kami semua teman lama yang sering berkumpul di rumah ini sejak dulu. Satu persatu mereka menyapa Sari dengan hangat. Ternyata mereka adalah para tetangga dan sahabat dekat yang semasa hidup sering berkumpul di rumah ini. Mereka menganggap rumah ini sebagai tempat yang istimewa, tempat persahabatan dan kebersamaan yang indah. Enduk, kamu tidak usah takut tinggal di sini. Kami akan menjaga rumah dan menjaga kamu, kata Mbah Sentono. Rumah ini aman, sudah banyak generasi keluarga yang tinggal di sini dengan damai. Kalau ada apa-apa, panggil kami saja. Kami selalu ada di sekitar sini, tambah Mbah Karto. Tapi, Mbah, saya kan tidak bisa melihat kalian. Bagaimana cara memanggilnya? Gampang, Enduk. Kamu cukup bilang, Mbah-mbah, tolong, dengan suara yang jelas. Kami pasti mendengar, jelas Mbah Tuminah, mereka mengobrol sampai hampir subuh. Sari menceritakan kehidupannya, rencana untuk rumah ini, dan keraguannya tinggal sendiri. Sementara para leluhur bercerita tentang sejarah rumah, kejadian-kejadian menarik yang pernah terjadi, dan kenangan indah bersama Mbah Sinom. Ternyata rumah ini dibangun pada tahun 1920 oleh Mbah Sentono, seorang priai yang kemudian menjadi kepala desa. Setelah dia meninggal, rumah ini diteruskan oleh anaknya, kemudian cucunya, dan seterusnya. Mbah Sinom adalah istri dari cicit Mbah Sentono yang kemudian tinggal di rumah ini selama puluhan tahun. Rumah ini seperti magnet, Enduk, kata Mbah Pawiro. Siapa saja yang pernah tinggal di sini, pasti merasa ini rumah yang paling nyaman. Makanya kami juga tidak mau pergi, meski sudah meninggal. Kami menjaga rumah ini agar tetap hangat dan penuh cinta, tambah Mbah Sinom. Kamu cucu nenek yang paling nenek sayangi, Enduk. Nenek senang sekali kamu mau meneruskan tradisi keluarga tinggal di rumah ini. Ketika fajar mulai menyingsing, para leluhur berpamitan. Kami tidur siang, Enduk. Nanti malam kami berkumpul lagi. Kamu boleh ikut kalau mau. Terima kasih, Mbah-mbah. Saya merasa tenang sekarang, kata Sari dengan tulus. Jaga kesehatan, Enduk. Rumah ini sekarang rumahmu juga, kata Mbah Sinom sebelum suara-suara itu perlahan menghilang. Sari tertidur di kursi ruang kerja dengan perasaan damai. Untuk pertama kalinya sejak tiba di rumah ini, dia merasa benar-benar aman dan diterima. Hari-hari berikutnya, hidup Sari di rumah bambu menjadi lebih teratur dan menyenangkan. Setiap pagi dia bangun dengan perasaan segar, seolah mendapat berkah dari para leluhur. Rumah yang tadinya terasa seram kini menjadi hangat dan hidup. Para leluhur ternyata sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari Sari. Ketika dia lupa mematikan kompor, tiba-tiba api kompor mati sendiri. Saat dia kehilangan kunci, kunci itu muncul di tempat yang mudah ditemukan. Bahkan ketika dia tidur terlalu larut malam, dia selalu bangun tepat waktu seolah ada yang membangunkannya. Mbah-mbah memang baik sekali, gumam Sari sambil menyapu halaman rumah. Iya dong, Enduk. Kita kan satu keluarga sekarang, sahut suara Mbah Tuminah dari arah dapur. Ternyata para leluhur tidak hanya muncul malam hari. Mereka ada sepanjang waktu, hanya saja lebih aktif berbicara di malam hari. Di siang hari mereka lebih banyak membantu dalam kegiatan rumah tangga tanpa banyak bicara. Sari mulai terbiasa dengan kehadiran mereka. Bahkan dia sering mengobrol sendiri sambil bekerja, karena tahu para leluhur mendengarkan meski tidak selalu menjawab. Mbah, menurut kalian sebaiknya saya apakan rumah ini? Dijual atau tetap ditinggali? Tanya Sari suatu sore sambil menyirami tanaman di halaman belakang. Sayang sekali kalau dijual, Enduk, jawab Mbah Sentono. Rumah ini sudah jadi bagian dari sejarah keluarga. Lebih baik dipertahankan. Tapi saya tinggal sendirian, Mbah. Nanti kalau sudah menikah bagaimana? Lah, suamimu nanti pasti suka rumah ini. Rumah ini membawa keberuntungan untuk keluarga, kata Mbah Sinom dengan nada gembira. Iya,
Semua yang tinggal di rumah ini hidupnya bahagia dan berkecukupan, tambah Mbah Karto. Pembicaraan tentang masa depan itu membuat Sari mulai serius mempertimbangkan untuk menetap di rumah ini. Tempat ini memang terpencil, tapi damai dan nyaman. Dia bisa bekerja remote dari sini, dan sesekali ke kota kalau ada keperluan. Sari adalah seorang graphic designer freelance yang sebagian besar pekerjaannya bisa dilakukan secara online. Internet di daerah ini ternyata cukup stabil, dan suasana hutan bambu yang tenang malah membuatnya lebih fokus dan kreatif. 1 minggu setelah perkenalan dengan para leluhur, Sari mendapat kejutan. Dia sedang bekerja di ruang kerja siang hari ketika mendengar suara orang memanggil dari depan rumah. "Assalamualaikum. Ada orang?" Sari keluar dan melihat seorang pria muda berusia sekitar 30-an berdiri di depan gerbang. Dia berpakaian rapi, membawa tas selempang, dan tersenyum ramah. "Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Sari. "Selamat siang. Saya Ardi, dari kantor desa. Dengar ada yang pindah ke rumah Mbah Sinom? Saya mau membantu mengurus surat-surat administrasi kalau diperlukan." Sari mempersilakan Ardi masuk dan memberikan minuman. Ternyata Ardi adalah cucu dari kepala desa, yang juga mengenal keluarga Mbah Sinom dari dulu. Dia menawarkan bantuan untuk mengurus perpindahan alamat, surat tanah, dan administrasi lainnya. "Rumah ini rumah bersejarah, Mbak. Orang-orang di kampung sini masih ingat cerita-cerita tentang rumah ini," kata Ardi sambil melihat sekeliling. "Cerita apa?" tanya Sari penasaran. "Kata orang tua-tua, rumah ini selalu membawa keberuntungan untuk yang tinggal. Konon ada yang menjaga. Tapi saya sih tidak percaya hal-hal begitu," kata Ardi sambil tertawa. Sari tersenyum dalam hati. Kalau Ardi tahu betapa nyatanya, penjaga rumah ini, mungkin dia tidak akan tertawa seperti itu. "Oh ya, Mbak. Kalau tidak keberatan, saya boleh minta nomor telepon? Buat koordinasi surat-surat nanti." Sari memberikan nomornya, dan mereka berbincang cukup lama tentang daerah sekitar, fasilitas yang ada, dan kehidupan masyarakat di sana. Ardi ternyata orangnya showing dan cukup membantu. Setelah Ardi pulang, Sari kembali ke ruang kerja untuk melanjutkan pekerjaan. Tapi dia merasa ada yang aneh. Biasanya para leluhur sering memberikan komentar atau sapaan di siang hari, tapi sejak Ardi datang sampai pulang, tidak ada suara sama sekali dari mereka. "Mbah, kenapa tadi diam saja waktu ada tamu?" tanya Sari. Tidak ada jawaban. "Mbah Sinom? Mbah Sentono?" panggil Sari lagi. Masih sunyi, baru menjelang malam. Ketika Sari sedang makan malam, dia mendengar bisikan pelan dari Mbah Tuminah. "Enduk, hati-hati dengan orang tadi." "Memangnya kenapa, Mbah?" "Ada yang tidak beres dengan dia. Kami merasakan aura yang aneh," jawab Mbah Karto dengan nada serius. "Tapi dia kan dari kantor desa, Mbah. Dan dia baik-baik saja." "Iya, mungkin kami salah. Tapi tetap hati-hati saja, Enduk," kata Mbah Sinom. "Kadang orang yang kelihatan baik belum tentu punya niat baik." Peringatan para leluhur membuat Sari menjadi was-was. Tapi dia belum mau berprasangka buruk pada Ardi yang tampak seperti orang baik dan membantu. Beberapa hari setelah kunjungan Ardi, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah bambu. Sari mulai sering mendengar suara-suara yang tidak dikenal. Bukan suara para leluhur yang sudah akrab di telinganya, tapi suara-suara asing yang terdengar mengancam. Suara langkah kaki berat di malam hari, berbeda dengan langkah kaki halus para leluhur. Suara gemerisik yang tidak wajar di hutan bambu, seolah ada yang mengintip dari kejauhan. Dan yang paling mengganggu, Sari sering merasa diawasi ketika berada di luar rumah. "Mbah, akhir-akhir ini saya merasa ada yang aneh. Ada yang mengawasi rumah ini," kata Sari pada malam hari saat berkumpul di ruang kerja. "Kami juga merasakannya, Enduk," jawab Mbah Sentono dengan nada khawatir. "Ada energi jahat yang mencoba mendekati rumah ini." "Energi jahat?" "Iya, Enduk. Ada orang yang berniat tidak baik pada rumah ini. Mereka mencoba mencari celah untuk masuk," jelas Mbah Pawiro. "Siapa, Mbah?" "Kami belum tahu pasti. Tapi mereka sudah mengamati rumah ini dari jauh. Kamu harus lebih waspada," kata Mbah Karto. "Jangan keluar rumah sendirian malam-malam, Enduk. Dan kalau ada tamu yang mencurigakan, jangan buka pintu," tambah Mbah Tuminah. Peringatan para leluhur membuat Sari semakin was-was. Dia mulai mengunci semua pintu dan jendela dengan rapat setiap malam. Dia juga menghindari berjalan-jalan ke hutan bambu sendirian. 2 hari kemudian, kecemasan Sari terbukti. Tengah malam, dia terbangun oleh suara orang berbicara di luar rumah. Bukan satu orang,
Tapi beberapa orang yang sepertinya sedang mengamati rumah. Sudah pasti dia sendirian di dalam. Rumah ini pasti banyak barang antik berharga. Tunggu sampai dia tidur nyenyak, jantung Sari berdegup kencang. Ini adalah suara pencuri yang sedang merencanakan aksi mereka. Dia segera bangkit dari tempat tidur dan mengintip melalui celah tirai. Di bawah cahaya bulan, dia melihat bayangan 3 orang pria yang sedang berdiri di pinggir hutan bambu, mengamati rumahnya. "Mbah-mbah, tolong," bisik Sari dengan suara bergetar. Tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Sari merasakan kehadiran para leluhur yang sangat kuat, lebih kuat dari biasanya. "Tenang, Enduk. Kami akan mengusir mereka," kata Mbah Sentono dengan suara yang terdengar sangat berwibawa. Yang terjadi selanjutnya membuat Sari takjub sekaligus merinding. Hutan bambu di sekitar rumah tiba-tiba bergolak dengan keras, seolah ada angin topan yang sangat kencang. Suara gemerisik bambu menjadi sangat keras, seperti jeritan yang menakutkan. Cahaya-cahaya aneh mulai berkelap-kelip di antara rumpun bambu. Cahaya putih kebiruan yang bergerak-gerak seperti kunang-kunang raksasa. Kemudian terdengar suara-suara menyeramkan, jeritan, tangisan, dan tawa yang bergema dari segala arah. Para pencuri yang tadinya tenang mengamati rumah, tiba-tiba berteriak ketakutan. "Apa ini? Ada apa? Lari! Tempat ini berhantu. Jangan tinggalkan aku." Mereka berlari tunggang-langgang meninggalkan area rumah. Terdengar suara langkah kaki yang semakin menjauh hingga akhirnya hilang. Setelah para pencuri pergi, semua fenomena aneh itu perlahan mereda. Hutan bambu kembali tenang, cahaya-cahaya aneh menghilang, dan suasana kembali damai. "Sudah aman, Enduk," kata Mbah Sinom dengan nada lega. "Mereka tidak akan berani kembali lagi," tambah Mbah Karto. "Wah, mbah-mbah hebat sekali. Bagaimana bisa melakukan hal seperti itu?" tanya Sari masih dengan jantung berdebar. "Rumah ini adalah rumah kami, Enduk. Kami punya kekuatan untuk melindunginya dari orang-orang jahat," jelas Mbah Sentono. "Selama kamu orang baik dan menghormati kami akan selalu menjaga kamu dan rumah ini," kata Mbah Pawiro. Sari merasa sangat bersyukur memiliki pelindung seperti para leluhur. Tapi satu hal yang membuatnya penasaran. "Mbah, bagaimana para pencuri itu bisa tahu saya tinggal sendirian di sini?" "Itulah yang kami khawatirkan, Enduk," jawab Mbah Tuminah. "Pasti ada yang memberitahu mereka." "Siapa? Kami belum yakin. Tapi kemungkinan besar orang yang pernah datang ke sini dan mengamati keadaan rumah," kata Mbah Sentono. Sari langsung teringat pada Ardi. Tapi dia masih tidak mau berprasangka buruk tanpa bukti yang jelas. Keesokan harinya, Sari menceritakan kejadian semalam kepada Mbah Ratih yang datang berkunjung. "Aduh, untung ada mbah-mbah yang menjaga, Enduk," kata Mbah Ratih dengan wajah khawatir. "Sekarang memang banyak pencuri yang menyasar rumah-rumah terpencil seperti ini." "Mbah, tahu tidak siapa yang mungkin memberitahu para pencuri kalau saya tinggal sendirian di sini?" Mbah Ratih terdiam sejenak, kemudian berkata hati-hati, "Enduk, beberapa hari lalu saya lihat ada orang asing yang bertanya-tanya tentang rumah ini ke tetangga-tetangga. Katanya sih dari kantor desa, tapi penampilannya tidak seperti pegawai." "Seperti apa orangnya, Mbah?" "Pria muda, tinggi, pakai kemeja putih. Dia bertanya detail sekali tentang siapa yang tinggal di rumah ini, sendirian atau tidak, punya barang berharga atau tidak." Gambaran itu persis dengan Ardi. Sari mulai curiga, tapi dia masih butuh bukti yang lebih kuat. Kecurigaan Sari pada Ardi semakin besar ketika dia mencoba menghubungi kantor desa untuk menanyakan tentang surat-surat administrasi yang dijanjikan Ardi. Ternyata, tidak ada pegawai bernama Ardi di kantor desa tersebut. "Tidak ada Pak Ardi di sini, Bu." "Memangnya ada keperluan apa?" tanya petugas kantor desa melalui telepon. Sari langsung merasa was-was. Ardi ternyata berbohong tentang identitasnya. Dia segera melaporkan hal ini kepada para leluhur. "Kami sudah menduga dari awal, Enduk," kata Mbah Karto. "Orang itu memang punya niat jahat. Dia pasti dalang dari rencana perampokan kemarin. Sekarang bagaimana, Mbah? Kalau dia datang lagi bagaimana? Kamu jangan buka pintu kalau dia datang. Dan segera hubungi polisi kalau perlu," saran Mbah Sentono. "Tapi saya tidak punya bukti yang kuat bahwa dia dalangnya, Mbah." "Buktinya akan datang sendiri, Enduk. Orang seperti itu pasti tidak akan menyerah begitu saja," kata Mbah Sinom. Benar saja, 2 hari kemudian Ardi datang lagi ke rumah Sari. Kali ini dia terlihat lebih gelisah dan tidak seramah kunjungan sebelumnya. "Mbak Sari, bagaimana kabarnya? Kok sepertinya rumah ini sepi sekali ya?" tanya Ardi sambil melihat sekeliling dengan mata yang mencari-cari.
Biasa saja kok. Oh ya, saya sudah coba hubungi kantor desa untuk surat-surat yang kemarin. Tapi kata mereka tidak ada pegawai bernama Ardi, kata Sari sambil mengamati reaksi Ardi. Wajah Ardi berubah sejenak, tapi dia cepat menyembunyikan ketegangannya. Oh, mungkin karena saya pegawai kontrak, Mbak. Tidak terdaftar resmi. Atau mungkin yang ditanya tidak kenal saya. Jawaban itu terdengar dibuat-buat. Sari semakin yakin Ardi adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Mbak, boleh tidak saya lihat-lihat isi rumah ini? Kata orang-orang rumah ini banyak barang antik, tanya Ardi dengan nada yang berusaha terdengar santai. Maaf, saya tidak terlalu suka orang asing masuk rumah, tolak Sari halus. Ah, saya kan bukan orang asing. Saya kan sudah kenal, desa Ardi sambil mencoba melangkah masuk. Maaf, saya benar-benar tidak bisa, kata Sari sambil menghalangi jalan masuk. Ardi tampak kesal, tapi masih berusaha menyembunyikannya. Ya sudah kalau begitu. Lain kali saja. Oh ya, Mbak sebaiknya hati-hati. Dengar-dengar di sekitar sini sering ada pencuri. Ancaman terselubung itu membuat bulu kuduk Sari meremang. Ardi pergi dengan wajah tidak puas, dan Sari yakin dia pasti akan kembali dengan niat yang lebih buruk. Malam harinya, Sari menceritakan kunjungan Ardi kepada para leluhur. Orang itu semakin nekat, enduk. Dia pasti akan datang lagi dengan teman-temannya, kata Mbah Pawiro. Kali ini mereka mungkin akan lebih berani karena sudah tahu situasi rumah, tambah Mbah Tuminah. Mbah-mbah, saya takut mereka datang dalam jumlah banyak. Bagaimana kalau kekuatan mbah-mbah tidak cukup? Tanya Sari khawatir. Jangan khawatir, enduk. Kami punya teman-teman lain yang bisa membantu, jawab Mbah Sentono dengan nada misterius. Teman-teman lain? Iya, enduk. Di hutan bambu ini tidak hanya kami yang menjaga. Ada makhluk-makhluk lain yang juga pelindung tempat ini, jelas Mbah Sinom. Makhluk apa, Nenek? Kamu akan tahu nanti kalau memang diperlukan. Yang penting, kamu tidak usah takut. Rumah ini punya pelindung yang sangat kuat. Penjelasan itu membuat Sari penasaran sekaligus was-was. Makhluk apa yang dimaksud para leluhur? Apakah itu makhluk halus seperti mereka, atau sesuatu yang lain? Firasat para leluhur terbukti benar. 3 hari setelah kunjungan terakhir Ardi, malam itu datang 5 orang pria yang mengepung rumah Sari. Mereka datang dengan persiapan yang lebih matang, membawa senter, parang, dan kantong-kantong besar untuk membawa jarahan. Sari terbangun oleh bisikan pelan Mbah Karto. Enduk, bangun. Mereka datang. Kali ini lebih banyak. Sari segera bangun dan mengintip dari jendela kamar. Benar saja, ada 5 orang yang sudah memposisikan diri di sekitar rumah. 2 orang di depan, 2 orang di samping, dan 1 orang di belakang. Mereka seperti militer yang merencanakan serangan. Kali ini mereka serius, Mbah, bisik Sari dengan suara bergetar. Kami juga sudah siap, enduk. Kali ini kami akan memanggil bantuan yang lebih besar, jawab Mbah Sentono. Yang terjadi selanjutnya melampaui semua yang pernah dibayangkan Sari. Para leluhur tidak hanya menciptakan fenomena alam seperti sebelumnya, tapi mereka benar-benar memanggil penghuni lain hutan bambu. Pertama, suara gemerisik bambu mulai keras, tapi kali ini disertai dengan suara-suara aneh lainnya. Suara burung hantu yang sangat keras, jeritan kera dari kejauhan, dan yang paling menyeramkan, suara tangisan bayi yang bergema dari segala arah. Para perampok yang tadinya percaya diri, mulai tampak gelisah. Oi, suara apa itu? Bisik salah seorang dari mereka. Mungkin hanya suara burung. Kita lanjut saja, jawab yang lain, tapi suaranya juga terdengar tidak yakin. Kemudian, cahaya-cahaya aneh mulai bermunculan. Tapi kali ini bukan hanya cahaya putih kebiruan seperti sebelumnya. Ada cahaya merah, kuning, hijau, yang berkelap-kelip dengan pola yang menakutkan di antara rumpun bambu. Suhu udara turun drastis hingga napas para perampok mengeluarkan uap. Kabut tipis mulai menyelimuti area sekitar rumah, membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Ada yang tidak beres di tempat ini, seru salah satu perampok dengan suara ketakutan. Jangan mundur sekarang. Kita sudah sampai sini, teriak yang lain. Tapi suaranya juga bergetar. Tiba-tiba, dari kedalaman hutan bambu, muncul sosok-sosok yang membuat para perampok berteriak histeris. Sosok putih tinggi yang melayang di antara rumpun bambu, kuntilanak dengan rambut panjang yang berkibar-kibar. Sosok putih pendek yang melompat-lompat, pocong dengan mata merah menyala. Dan yang paling menakutkan, sosok hitam besar dengan mata kuning menyala, buto ijo yang mengaum keras. Lari! Lari! Tempat ini terkutuk.
Teriak para perampok dengan suara yang hampir pecah. Mereka berlari tunggang-langgang meninggalkan semua peralatan yang mereka bawa. Suara langkah kaki mereka yang panik terdengar semakin jauh hingga akhirnya hilang sama sekali. Setelah para perampok pergi, semua sosok-sosok menyeramkan itu perlahan menghilang kembali ke kedalaman hutan bambu. Kabut mengangkat, suhu kembali normal, dan keheningan damai kembali menyelimuti rumah. Sudah aman, Enduk, kata Mbah Sinom dengan nada lega. Sari masih terduduk di lantai, terpukau dengan apa yang baru saja dia saksikan. Mbah, makhluk-makhluk tadi itu apa? Itu teman-teman kami, Enduk. Penghuni hutan bambu yang juga menjaga keseimbangan tempat ini, jelas Mbah Sentono. Mereka makhluk jahat, Mbah? Tidak, Enduk. Mereka hanya menakutkan bagi orang-orang yang berniat jahat. Bagi orang baik seperti kamu, mereka tidak akan mengganggu, kata Mbah Pawiro. Mereka sudah lama tinggal di hutan ini, bahkan sebelum rumah ini dibangun. Kami punya perjanjian dengan mereka untuk saling menjaga, tambah Mbah Karto. Perjanjian? Iya, Enduk. Kami menjaga rumah dan keluarga yang tinggal di sini. Mereka menjaga hutan dan area sekitarnya. Kalau ada ancaman besar seperti tadi, kami saling membantu, jelas Mbah Tuminah. Sari merasa takjub dengan sistem keamanan supernatural yang ada di tempat ini. Rumah ini benar-benar dilindungi oleh kekuatan yang luar biasa. Para perampok itu pasti tidak akan berani datang lagi, bahkan tidak akan berani mendekat ke area ini, kata Mbah Sinom. Tapi bagaimana dengan Ardi, Nenek? Dia kan dalangnya? Dia juga akan mendapat pelajaran. Tunggu saja, jawab Mbah Sentono dengan nada yang terdengar penuh makna. Benar saja, 2 hari kemudian Sari mendengar kabar bahwa Ardi mengalami kecelakaan misterius. Mbah Ratih yang datang berkunjung membawa berita tersebut. Enduk, kamu tahu tidak, orang yang pernah datang ke sini itu ternyata penipu, kata Mbah Ratih sambil duduk di teras. Iya, Mbah. Saya sudah curiga dari dulu. Memangnya dia kenapa? Tadi malam dia kecelakaan motor di jalan raya. Katanya sih dia mendadak berhenti di tengah jalan, kayak lihat sesuatu yang menakutkan. Terus dia jatuh sendiri, tidak ada kendaraan lain yang nabrak. Parah tidak lukanya, Mbah? Tidak parah sih, tapi dia kayak shock gitu. Terus ngoceh-ngoceh tidak jelas tentang hantu bambu. Keluarganya sampai bingung. Sari diam-diam tersenyum. Pasti ini ulah para leluhur dan teman-teman mereka di hutan bambu. Oh ya, Enduk. Polisi juga sudah tangkap teman-temannya. Ternyata mereka itu geng pencuri yang sudah lama dicari. Kemarin malam mereka lapor sendiri ke polisi, minta perlindungan. Katanya mereka dikejar-kejar hantu, lanjut Mbah Ratih sambil tertawa. Hantu? Iya, mereka bilang di hutan bambu ini ada banyak hantu yang mengejar-ngejar mereka sampai ke kampung. Polisi sih tidak percaya, tapi mereka tetap ditangkap karena terbukti punya barang-barang curian. Sari semakin yakin bahwa para leluhur dan penghuni hutan bambu benar-benar menuntaskan masalah ini. Ardi dan kawanannya mendapat pelajaran yang tidak akan mereka lupakan. Sekarang Enduk sudah aman tinggal di sini. Tidak ada yang akan berani mengganggu lagi, kata Mbah Ratih. Iya, Mbah. Terima kasih sudah memberitahu. Setelah Mbah Ratih pulang, Sari mengucapkan terima kasih kepada para leluhur. Terima kasih, Mbah-mbah. Kalian sudah melindungi saya dengan sangat baik. Sama-sama, Enduk. Itu memang tugas kami, jawab Mbah Sentono. Sekarang kamu sudah benar-benar aman tinggal di rumah ini. Tidak akan ada yang berani mengganggu lagi, tambah Mbah Karto. Kehidupan Sari kembali damai. Dia semakin betah tinggal di rumah bambu, dan hubungannya dengan para leluhur semakin akrab. Mereka sudah seperti keluarga besar yang saling menjaga dan menyayangi. Sari juga mulai mengeksplorasi hutan bambu dengan lebih berani. Ternyata hutan ini sangat luas dan indah. Ada beberapa sumber air jernih, pohon-pohon buah liar, dan tempat-tempat yang sangat cocok untuk meditasi atau sekadar menikmati ketenangan alam. Yang paling menarik, setelah kejadian dengan para perampok, Sari kadang melihat sosok-sosok halus yang berkeliaran di hutan. Tapi mereka tidak menakutkan lagi. Mereka hanya lewat dengan tenang, bahkan kadang memberikan anggukan ramah ketika bertemu mata dengan Sari. Mereka sudah menganggap kamu bagian dari keluarga besar penghuni tempat ini, Enduk, jelas Mbah Sinom ketika Sari menceritakan pengalamannya. Selama kamu menghormati mereka dan tidak merusak hutan, mereka akan selalu bersahabat dengan kamu, tambah Mbah Tuminah. Beberapa bulan kemudian, hidup Sari di rumah bambu sudah sangat teratur dan bahagia.
Dia telah menjadikan rumah ini sebagai tempat tinggal tetap dan pusat kerja freelance-nya. Klien-kliennya bahkan mengomentari bahwa hasil karyanya belakangan semakin kreatif dan berkualitas. Pasti karena suasana hutan bambu yang inspiratif, pikir Sari, dia juga mulai mengembangkan hobi baru, berkebun. Di halaman belakang rumah, Sari menanam berbagai sayuran dan bumbu dapur. Anehnya, tanaman-tanaman itu tumbuh dengan sangat subur, bahkan lebih subur dari yang seharusnya. Tanahnya bagus ya, Mbah? Tanya Sari suatu sore sambil menyirami tanaman cabai yang buahnya sangat lebat. Bukan hanya tanahnya, enduk. Tempat ini memang diberkati, jawab Mbah Pawiro. Semua yang ditanam dengan cinta dan ketulusan di sini pasti akan tumbuh dengan baik, tambah Mbah Sentono. Dia juga mulai menjalin hubungan yang lebih dekat dengan tetangga-tetangga sekitar. Pak Jamal, pemilik warung kelontong di ujung jalan, Bu Lestari, guru PAUD yang setiap pagi menyapa lewat pagar, dan Pak Endro, pensiunan guru silat yang tinggal di rumah bambu di seberang. Setiap sore, Sari sering mengobrol ringan sambil menyeruput teh manis di teras, berbagi cerita tentang keseharian dan keindahan hutan bambu. Kehangatan persahabatan manusia membuatnya semakin merasa memiliki akar di tempat ini. Namun, di balik tawa dan sapaan hangat, ada tatapan penuh rasa ingin tahu tentang sosok penjaga yang tak terlihat. Beberapa tetangga terkadang berbisik, rumah itu sepertinya punya penghuninya sendiri, meski tak berani membahasnya terbuka. Sari hanya tersenyum, menyimpan rahasia persahabatan lintas alam antara dirinya, para leluhur, dan makhluk bambu. Malam hari menjelang, hutan bambu kembali berbisik lembut, mengantar Sari pulang setelah bersilaturahmi. Langkahnya ringan, hati dipenuhi rasa tenteram. Sekalipun sudah banyak yang diketahui tentang rahasia rumah ini, ia sadar bahwa setiap sudut masih menyimpan misteri yang menunggu dibuka. Labirin akar, bayang anyaman, dan bisikan kuno yang hanya terjawab oleh mereka yang berani mendengarkan. Di ambang pintu kamarnya, Sari berhenti sejenak. Angin lembut membawa aroma melati dan getah bambu. "Selamat malam, Mbah-mbah," bisiknya. "Terima kasih sudah menjadikan aku bagian dari keluarga ini." Keheningan menanggapinya dengan desah lembut, seakan menjawab bahwa persaudaraan mereka baru saja dimulai. Dengan senter di satu tangan dan secari kertas catatan di tangan lain, berisi simbol-simbol anyaman bambu yang ditinggalkan leluhur, Sari menutup pintu perlahan. Di baliknya, cerita tentang rumah anyaman dan penjaganya menunggu bab selanjutnya, di mana bayang-bayang ibu menanti dan pintu ke alam lain perlahan terbuka. Senja berikutnya, Sari kembali memasuki ruang anyaman, kali ini dengan kertas catatan simbol bambu di tangan. Lampu minyak menerangi deretan anyaman dinding, memunculkan bayangan yang bergerak. Di sudut terpencil, terdengar langkah kaki perempuan, lembut tapi pasti. "Apa kau di sana, Enduk?" Suara halus memanggil. Sari menoleh, melihat sosok samar seorang ibu berbusana putih. Wajahnya teduh, rambut panjang tergerai membentuk gerombolan bayang. Di tangan ibu itu tergenggam selongsong bambu berisi tulisan kuno. "Aku? Siapa?" tanya Sari tergetar. "Ibu, aku penunggu anyaman bambu ini," sahut sosok itu. "Kau telah mengikat hati leluhur dan penghuni hutan. Kini kau layak mengenal rahasiaku." Sosok itu melangkah mendekat, tingginya melebihi pintu, tetapi kaki di atas lantai anyaman tak mengeluarkan bunyi. Di bawah sinar lampu, pahanya tampak tembus pandang, seperti anyaman serat yang melintang. "Kau pernah melihat aku di foto-foto nenekmu," lanjutnya. "Dulu aku penjaga rumah. Aku menjaga kelahiran dan kematian. Kini kuundang kau melampaui batas rumah ini." Tiba-tiba, dinding anyaman retak, memancarkan cahaya kebiruan. Sosok ibu itu mengulurkan tangan dari celah, mengajak Sari menelusuri lorong cahaya. Sari mengikuti ibu berjubah putih memasuki sela anyaman. Tubuhnya melewati dinding sejati, rumah bambu pun lenyap, digantikan lapisan akar dan serat menyilang. Di ujung lorong terbentang gerbang bambu raksasa. Di atasnya terukir simbol yang sama dengan catatan Sari. "Kau harus melewati 3 uji," kata ibu itu. "Uji kejujuran, uji keberanian, uji pengorbanan." Sari mengangguk tegas. Uji kejujuran, ia dihadapkan pada bayangan dirinya sendiri, menuntut pengakuan atas kesalahan masa lalu. Sari menundukkan kepala, mengakui rasa bersalah karena pernah memutuskan menjual warisan lama. Bayangan tersenyum, dan lorong terbuka. Uji keberanian, ia melangkah di atas jembatan anyaman yang terentang di atas jurang tanpa dasar. Angin menerjang, bambu berayun. Sari menahan napas, menatap ujung jembatan, lalu melangkah mantap hingga tiba di seberang. Uji pengorbanan, ia dipertemukan sosok nenek Sinom yang membutuhkan penolong, terperangkap dalam anyaman serat. Sari ragu, mengingat nyawa leluhur. Akhirnya ia merobek sebagian bajunya, menyayat kain untuk membantu mengurai anyaman rumit. Nenek terbebas, memeluk Sari, cahaya gemilang membuncah,
gerbang terbuka di balik gerbang, terbentang alam anyaman, lembah bambu bercahaya, sungai serat keperakan, dan rumah kayu yang tak pernah ia kenali. Di tengah lapangan, berdiri sosok ibu itulah, Ibu Anyaman, penjaga batas dua dunia. Kau telah lulus, sabutnya. Sekarang kau bagian dari kami, penyambung antara manusia dan penghuni bambu. Ibu Anyaman menyerahkan tusuk bambu bercahaya kepada Sari. Dengan ini kau dapat memanggilku, dan memanggil para leluhur. Dunia ini akan menjaga rumahmu, dan kau menjaganya sebagai manusia. Sari menerima tusuk bambu dengan tangan gemetar. Kekuatan hangat merambat ke seluruh tubuhnya. Sari kembali menembus gerbang, tiba di ruang anyaman rumah. Tubuhnya kembali ringan, dengan tusuk bambu bercahaya tergeletak di meja. Leluhur berdiri di sekitarnya, tersenyum bangga. Selamat, Enduk, bisik Mbah Sinom. Sekarang kau tidak hanya cucu, tapi penyambung. Sejak malam itu, kehadiran Sari makin lengkap. Ia dapat memanggil leluhur kapan saja dengan mengetuk 3 kali pada anyaman dinding, dan Ibu Anyaman memberi berkah lewat tusuk bambu. Rumah bambu makin hidup, anyaman berkilau lembut, hutan semakin damai, dan tetangga-tetangga merasakan ketenangan luar biasa di sekitar. Suatu pagi, Sari membuka lembaran catatan tua yang semula berisi simbol bambu. Di bagian paling bawah, terukir satu kalimat kecil, siapapun yang melewati gerbang anyaman, akan terikat selamanya. Dunia manusia pun akan menjadi anyaman keduanya. Dengan detak jantung terkaget, Sari menatap tusuk bambu di mejanya. Ia pun menyadari, semenjak malam terakhir, ia tak lagi dapat meninggalkan rumah. Pintu depan terbuka lebar, tapi setiap langkah menjauh digantikan lorong anyaman yang tiada ujungnya. Ternyata, menjadi penyambung bukan sekadar peran, tapi ikatan abadi. Rumah bambu dan dunia anyaman menyatukan dua realitas, dan Sari kini terjaga di antara keduanya, penjaga sesungguhnya. Sampai kapanpun, ia akan mendengar bisikan bambu, membalas sapaan leluhur, dan menjaga bayang Ibu Anyaman. Dan siapapun yang mendekat, akan merasakan desah pelindung yang tak terlihat selamanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.